Life Spirit SMGM Minggu 19 September 2021, Minggu Pekan Biasa ke-25 bersama Suster Maria Ansila PRR dari Papua dengan tema melayani itu identitas murid Kristus Yesus. Yuk kita dengarkan bersama. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Sahabat-sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, sapaan Tuhan dari Injil Markus bab 9 ayat 30 sampai 37. Tema melayani sebagai artikulasi identitas sejati kemuridan Yesus. Merenungkan firman Tuhan ini, saya menggarisbawahi beberapa hal sebagai berikut. Anak manusia menderita, dibunuh, dan bangkit. Yang kedua, siapa yang terbesar di antara para murid dan spirit melayani. Anak manusia menderita, dibunuh, dan bangkit. Siapa anak manusia yang dimaksudkan dalam teks? Kita lihat Injil Markus bab 9 ayat 37b. Barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Yesus mengatakan dirinya sebagai pribadi yang diutus. Ia bukanlah seorang diri, tetapi ada pribadi lain yang merelakan dia, Sang Putra, datang ke dunia. Dialah Tuhan Yesus, Putra Allah yang hidup. Yesus datang ke dunia, mengambil rupa sebagai manusia, membawa misi, tugas yang diterima dari Bapaknya. Tugas apa itu? Mewartakan Allah dan kerajaannya. Mewartakan artinya menyampaikan kabar baik. Berita yang diwartakan Yesus Tuhan adalah kabar sukacita, kabar baik. Di sini mengingatkan kita akan kisah penciptaan dunia dalam Kejadian, bahwa selama 6 hari Allah bekerja, dan setelah bekerja Allah melihat bahwa semua itu baik. Segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Dalam Injil juga kita menemukan kabar sukacita diwartakan Yesus adalah dengan kata dan jamahannya terjadi. Orang tuli mendengar, orang lumpuh dapat berjalan, orang buta melihat,
orang mati bangkit. Orang yang dijauhi masyarakat, ia menjadi sahabat mereka, antara lain Sakeus dan Maria Magdalena. Pengajarannya bersifat revolusi mental atas pikiran perasaan negatif, primordial, egois, mementingkan diri, kekuasaan dan materi kekayaan ke arah positif, yakni menuntut hidup peduli berbasis kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kendati menentang sikap primordial dan lain yang semirip, telah memikat hati manusia. Kemana Yesus pergi, manusia berbondong-bondong mengikutinya. Kata dan perbuatan baik Yesus mengesan, menarik, indah di mata hati manusia tanpa mengenal batas-batas. Sementara Yesus dalam mata manusia zamannya, ia tidak memiliki profesi pendidikan dalam hal medis atau sebagai dokter, psikolog, sosiolog, putra mahkota, dan lain yang sejajar dengan itu. Ia anak tukang kayu, asal Nazaret, yang ibu dan ayahnya serta saudara-saudaranya kita kenal. Para petinggi penguasa bangsanya di era itu terganggu dan mencap Yesus Tuhan sebagai pengacau bagi bangsa dan negara. Lebih baik satu orang mati agar seluruh bangsa tidak binasa. Penolakan terjadi atas diri Yesus, penyingkiran, penyaliban, kematian. Namun Allah membangkitkannya pada hari ketiga. Penderitaan, kematian demi belas kasih akan manusia yang terkungkung berbagai tekanan, kejahatan, dosa, selalu dan terus menerbitkan terang hidup baru. Kebangkitan dalam Allah. Ini janji keselamatan tak terbantahkan untuk kita manusia yang percaya, beriman kepada Allah melalui Yesus Kristus Putranya. Siapa terbesar di antara para murid? Siapa terbesar di antara para murid? Sebuah topik hangat yang dipertengkarkan oleh para murid. Seiring dengan itu juga para murid mengukir dirinya masing-masing akan alasan mengapa mereka menjadi murid Yesus sang gurunya. Mereka melihat dari sisi kekuasaan, kehormatan, popularitas di mata dunia. Menjadi penguasa atau pemimpin itu baik dan benar juga. Itu tidak salah. Namun yang menjadi landasan, motivasi, spirit dan visi itu yang harus disadari. Pemimpin atau penguasa itu harusnya melayani dengan hati yang berbelas kasih, peduli serta tulus ikhlas. Gagasan pertengkaran para murid terekam baik oleh Yesus Kristus Sang Guru, yang diutus Allah Bapa untuk melayani dan bukan untuk dilayani sebagai bos. Ia datang dengan tugas menyampaikan kabar kerajaan Allah, memurnikan, menyempurnakan cita-cita dan wujudnya yang tertindas sikap egois dan tidak peduli. Pandangan Yesus tentang seorang pembesar dalam hidup sosial terletak pada pelayanan yang disertai dedikasi atau pengorbanan dalam nada sukacita, lantaran membagi dan mengangkat martabat diri kemanusiaan sesama ke arah lebih baik, berpihak pada kehidupan, ke arah pemeliharaan kemanusiaan yang berlanjut menuju keilahian. Kesempatan pertemuan terselenggara, Yesus pun mengundang para muridnya duduk bersama. Mengapa Yesus memanggil para murid untuk membicarakan ide pertengkaran itu? Cita-cita para murid itu baik, namun yang tidak seirama dengan kehendak Allah itu berupa perang mulut, pertengkaran, ada nafsu marah, nafsu cari kuasa, gengsi, hilang damai atau konflik, dan mengikis sukacita, mengikis damai, kegembiraan, dan kebahagiaan. Dalam pertemuan ini ada dua hal yang Yesus lakukan secara terbuka, jelas tanpa bungkus, bahwa jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya. Seorang anak kecil ditempatkan Yesus di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan sekali lagi ia berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Yesus menempatkan seorang anak kecil dalam pertemuan ini. Mengapa? Coba kita perhatikan karakter seorang anak kecil. Karakter anak kecil adalah tidak berpikir tentang kesusahan dan kesulitan. Tidak ada rasa takut.
Ia percaya bahwa ia dicintai, dilindungi, dijaga, selamat dan bahagia. Itulah nilai-nilai yang dihayati dan dipunyainya. Jika seseorang ingin menjadi terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Kita diundang untuk peduli, mengasihi dan melayani dengan ikhlas sebagai saksi dan murid Tuhan yang mengartikulasikan spirit melayani sejati sebagai murid Tuhan Yesus. Kita terus membina kesadaran melibatkan Allah dalam proses dan aktivitas kerja kita seperti yang Ia kehendaki. Menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, Ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi menyambut Dia yang mengutus aku. Kita mohon rahmat dari Tuhan, agar kita menjadi pribadi yang berbelas kasih, yang melayani dengan tulus ikhlas, peduli, dan menghayati cinta kasih sejati pada Tuhan dan sesama manusia. Amin. Tuhan memberkati.
sahabat, baru saja kita telah mendengarkan renungan Life Spirit SMGM Minggu 19 September 2021. Terima kasih kepada Suster Maria Ansila PRR yang telah membawa renungan hari ini. Sampai jumpa di renungan Life Spirit edisi berikutnya. Like, comment, subscribe, klik tanda lonceng di bawah ini. SMGM melayani sepenuh hati. Tuhan Yesus memberkati.